Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Kali ini kita akan bahas mengenai laser. Nah, ini visi misi hampir sama. Referensi bukunya sama, nggak berubah sama. Nah, apa itu laser terapi? Kepanjangannya light amplification of stimulate emission of radiation. Jadi ini sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 100 sampai 10.000 nanometer. Nanometer berarti lebih kecil dari hertz ya. Nah, kalau kita lihat diagram ini, ya, laser itu berada letaknya antara ultraviolet dan infrared. Jadi dia di tengah-tengah antara ultraviolet dan infrared. Ya, jadi di bawah dari infrared, di atas dari ultraviolet. Berarti kita sudah tahu penetrasinya berarti hanya levelnya superficial. Karena yang konversif masuknya yang mana? Nih, MWD, SWD. Di sini kita lihat SWD maupun MWD itu di atas dari infrared. Nah, ada jenisnya, laser itu ada 4 kelas. Nah, yang dipakai untuk fisioterapi, ya, untuk fisioterapi, untuk treatment yaitu kelas 3A sama 3B. Kelas 4 itu dipakai untuk surgery atau operasi. Ya, jadi ingat yang kita pakai adalah kelas 3A sama kelas 3B untuk laser. Ini menurut US Food and Drug Administration Center. Nah, kalau kita jelaskan lagi, kelas 1 biasanya itu paling rendah, ya biasanya itu LCD atau scanner dari di supermarket, ya. Lalu kelas 2 biasa laser pointer, kelas 3. Nah, kelas 3A, 3B yang kita pakai, ya. Biasanya itu kurang dari 5 watt powernya, ya. Kalau yang paling tinggi adalah kelas 4, hot laser. Nah, ini biasa untuk operasi. Nah, produksi laser itu merupakan gabungan dari beberapa energi, lalu dia akan keluar dalam bentuk energi cahaya foton. Jadi energi cahaya foton ini yang akan diabsorpsi oleh reseptor cahaya di kulit. Ingat, foton yang keluar, energi cahaya foton akan diserap oleh reseptor di kulit. Ya, reseptor penerima cahaya foton yang ada di kulit. Nah, ini jenisnya bisa proses di mana energi listrik lalu dikonvertifkan dia lalu keluar nanti dalam energi cahaya foton. Nah, energi cahaya foton itu akan masuk ke dalam kulit, lalu diabsorpsi di kulit. Nah, ada efek secara direct, ada efek secara indirect. Yang direct ya itu diikuti dengan penetrasi langsung energinya. Sedangkan indirect ya, secara indirect itu di mana terjadi perubahan kimiawi dari tubuh itu akibat adanya sintesa dari energi foton yang diserap tadi. Sehingga perubahan kimia itu yang akan merubah fisiologis dan membuat tubuh itu menjadi atau terjadinya proses recovery. Tergantung dari panjang gelombang. Semakin tinggi panjang gelombangnya, semakin dalam biasanya, ya, itu. Nah, ini adalah algoritma ya, di mana mulai dari udara, lalu dia akan masuk ke dalam kulit, di kulit itu akan diabsorpsi ya, diabsorpsi oleh energi fotonnya diabsorpsi, lalu akan terjadi yang namanya sitokrom C oksidasi, lalu itu akan menstimulasi mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk
ATP. Nah, energi inilah yang dipakai oleh sel untuk terjadinya proses regenerasi atau terjadinya proses perbaikan dari jaringan. Sehingga nanti ke bawahnya kita akan tahu akan terjadi wound healing, akan terjadi penurunan proses inflamasi, dan penurunan nyeri. Di sini sudah terpampang jelas bagaimana laser itu mempengaruhi jaringan dari tingkat seluler sampai ke tingkat jaringan atau tisu. Nah, ini contoh biostimulasi ya. Lebih tepatnya dia akan berpengaruh terhadap kulit. Ya, apa saja yang akan terjadi? Yang pertama adalah akan terbentuk yang namanya angiogenesis atau neovaskularisasi. Atau dalam artian itu adalah pembentukan pembuluh darah kapiler baru. Ya, jadi semakin banyak terbentuknya pembuluh darah baru, maka jaringan yang rusak tadi ya akan semakin cepat terjadinya healing. Jadi laser itu cocok untuk kondisi-kondisi yang superficial sebenarnya. Tapi ada beberapa jurnal mengatakan bahwa laser itu juga cocok untuk kondisi muskuloskeletal. Makanya nanti setelah UTS kita akan banyak diskusi atau mahasiswa akan lebih banyak mengetahui bagaimana proses laser terhadap perbaikan pada jaringan muskuloskeletal. Nah, selain dari pembuluh darah kapiler, dia akan juga terjadi proses peningkatan produktivitas kolagen, muscle regenerasi, penurunan inflamasi atau bengkak, ya kan? Peningkatan regenerasi pada sel saraf. Ingat, sel saraf hanya pada sebatas selubung mielin saja, tidak sampai ke inti dari sistem saraf. Lalu akan terjadi cartilage proliferasi dan perbaikan dari tulang. Nah, di laser itu ada jenisnya, ada gallium arsenide, ada gallium allium arsenide, ada helium neon atau Hene, ada indium gallium allium fosfat. Jadi kalau kita bilang Hene itu paling rendah, GAIAS itu sedang, ya kita lihat dari wavelength-nya saja, sedangkan GAAS itu paling tinggi. Ya, jadi kalau mau paling dalam pakainya GAAS, ya GAAS, gallium arsenide. Dia karena panjang gelombangnya 904 sampai 910. Penetrasinya bisa 2, sedangkan yang Hene dan GAIAS hanya 15 mm saja. Nah, ini evidennya. Berdasarkan cat, Hene itu cocok untuk stimulasi jaringan, ya, sedangkan GAAS itu untuk pengurangan nyeri, itu lebih cocok. Nah, ini perbedaan antara Hene dan GAAS jauh sekali ya. Jadi kalau mau penetrasinya lebih dalam, pakainya yang GAAS. Nah, dosisnya ini treatment durasi tergantung dari energi joule per centimeter ya dikali area. Jadi tergantung area. Ya, semakin luas maka treatmentnya semakin lama ya. Nah, ini adalah durasi atau waktu kalau untuk inhibisi menghambat vibrasi fibros. Biasa kita pakai joule-nya itu sekitar 20 joule. Kalau untuk stimulasi fibros ya nggak usah gede-gede, joule-nya 5 joule juga jadi. Kalau untuk inflamatori biasa 5 sampai 15 joule. Ya, ini berdasarkan penelitian dari Jason. Nah, ini tadi bedanya high dan low level laser. High itu yang di atas 500 sampai 10.000, yang low 1 sampai 500 miliwatt ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi bukan perbedaan, ini adalah indikator di mana pasien parameter harus kita tahu diagnosa medisnya seperti apa, vaskularisasinya seperti apa, apakah dia kondisi akut atau subakut, lalu tipe kulitnya apa, pigmentasinya bagaimana, lalu
dari lasernya sendiri kita lihat panjang gelombangnya seperti apa, powernya berapa, pakai continuous apa, pulse itu intermittent ya. Lalu intensitasnya tadi berapa joule ya, durasinya berapa lama, semakin luas berarti semakin lama, lalu frekuensinya seminggu berapa kali ya, itu saja. Akan lebih detail sebenarnya di modul dan bisa lihat beberapa video di YouTube ya bagaimana penggunaan laser. Hati-hati, laser ini sangat sensitif terhadap retina. Jadi kalau menggunakan laser diharapkan menggunakan kacamata atau Google agar tidak terkena agar sinarnya tidak terkena oleh retina karena akan membuat lensa kita menjadi rusak. Itu saja untuk penjelasan mengenai laser. Intinya laser aman, tidak akan menyebabkan luka bakar, cuma berpikirnya efektif apa enggak. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.